kesombongan biasanya dibalas oleh Allah hanya dengan perkara-perkara yang kecil. Menunjukkan bahwasanya mereka makhluk yang tidak ada nilainya sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu malam Ahad 3 Rajab 1443 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama kembali melanjutkan membaca kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala, ulama Islam abad ke-9 Hijriah. Salawat dan salam semoga, atau ke-8 Hijriah maksud saya. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina, la ilaha illa anta. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum, kaum muslimin, jamaah Masjid As-Salam yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Pada kesempatan kali ini akhirnya Allah memudahkan kita untuk melanjutkan kajian membaca kitab Al-Kabair. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Kabair, Al-Kabiratus Sabi'ah Asyrata, dosa besar yang ke-17. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, Al-fakhru wal-khuyala'u wal-ujbu wat-tihu. Yang artinya, dosa besar ke-17 adalah Al-fakhru, sombong, Al-khuyala, congkak, Al-ujbu, ujub, at-tih adalah kesombongan. Jadi ini sebenarnya adalah sinonim. Kata-kata ini sebenarnya adalah sinonim. Siapa yang memiliki bukunya
di dalam buku terjemahannya itu disebutkan sombong dan yang sejenisnya. Jadi kalau kita perhatikan memang di dalam bahasa Arab itu banyak kata-katanya. Makanya pantas Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bahasa Arab sebagai bahasa Al-Qur'an dan bahasa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksud dengan al-kibru? Al-kibru dulu. Al-kibru disebutkan oleh Rasul sallallahu oleh Allah Subhanahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam batarul haq wa ghamtun nas. Al-kibru adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Itu namanya al-kibru. Kemudian apa makna dari at-tih? At-tih dalam bahasa Arab artinya adalah al-mutakabbir ta'ihan ala wajhi tashbih bid-dhalal wa tahayyur. Seorang yang sombong yang sesat. At-tih, seorang yang sombong yang sesat. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Maidah ayat 26. Yatihuna fil ard. Mereka menyombongkan diri di bumi. Karena gara-gara sombong tidak tahu jalan mana yang benar, mana aja yang buruk. Saking sombongnya. Ini namanya at-tih. Kemudian di sini disebutkan al-ujbu, ujub. Ujub adalah syiddatus sururi bihi hatta la yu'adiluhu syai'un 'inda sahibihi. Terlalu gembira, berbangga dengan apa yang dimiliki dan dia mengira bahwa tidak ada orang yang memilikinya selain dia. Ini namanya ujub. Merasa memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ini namanya ujub. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang ujub, thalathun muhlikat. 3 perkara yang membinasakan. Yang pertama, i'jabul mar'i binafsihi. Seorang ujub dengan dirinya sendiri. Merasa bangga dengan dirinya sendiri, memiliki sesuatu, menganggap dirinya memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Itu namanya al-ujub. Kemudian kalau kita perhatikan definisi kesombongan, baik itu secara bahasa atau secara istilah syariat. Tadi sudah saya katakan, secara bahasa adalah al-'azamah, yaitu kebesaran. Al-kibru itu secara bahasa al-'azamah, kebesaran. Adapun secara istilah syariat disebutkan tadi oleh Rasulullah SAW, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Disebutkan oleh Az-Zabidi. Az-Zabidi seorang ahli bahasa, mempunyai kitab namanya Tajul Arus. Beliau berkata, halah yatakhassasu bihal insan min i'jabihi binafsihi wa anna yara nafsahu akbar min ghairihi. Al-kibr adalah sebuah keadaan seorang merasa khusus daripada yang lainnya. Dia merasa besar dari yang lainnya. Nah, ini namanya kesombongan. Inilah yang dimaksud dengan dosa besar pada
pertemuan kali ini dosa besar yang ke-17. Dan dosa besar kesombongan di dalam Al-Quran diharamkan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa dosa kesombongan adalah dosa pertama yang Allah Subhanahu wa ta'ala dimaksiati dengannya. Ya, dosa pertama yang Allah Subhanahu wa ta'ala dimaksiati dengannya, itu dosa kesombongan. Yaitu saat iblis tidak mau sujud kepada Adam atas perintah Allah karena sombong. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 34, "Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar." Dan ingatlah ketika kami katakan kepada para malaikat, sujudlah kalian untuk Adam, maka sujudlah seluruh para malaikat kecuali iblis. Nah, waktu itu iblis orang yang ikut beribadah di tengah para malaikat meskipun dia bukan dari malaikat. Kecuali iblis, dia enggan dan menyombongkan diri. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk orang-orang yang kafir. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa kesombongan adalah dosa pertama yang Allah Subhanahu wa ta'ala dimaksiati dengannya. Ayat ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa kesombongan membuat seseorang akhirnya tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ada orang berbuat maksiat, mengerjakan yang dilarang, melanggar atau melalaikan yang diwajibkan, itu ada semacam rasa sombong di dalam hatinya. Sombong terhadap Allah atas siksa-siksa Allah. Bahkan mungkin pian-pian yang sudah tua-tua tidak melihat. Kami yang muda-muda melihat di media sosial. Sebagian orang-orang mengatakan di media sosial, di handphone, tidak mengapa seorang perempuan berjoget-joget di hadapan kamera. Yang penting dapat duit. Itu kesombongan. Itu menantang Allah SWT. Pernah suatu ketika juga kami ada urusan dengan sebuah instansi. Kemudian biasa sudah menjadi rahasia umum. Mereka itu meminta-minta jatah, sogokan. Kemudian saya nasihatkan kepada kawan-kawan di pesantren. Sudah nasihati saja. Nasihati, ceramahi. Setelah puas sudah, bebuhan muntung sudah dinasihati, maka jawabannya apa? Kami terima kasih dinasihati, tapi kami kalau seandainya tidak mengambil, maka kami akan dikejar-kejar oleh atasan kami. Oleh karena itu, pian-pian kalau kada hendak jadi ahli neraka, jangan jadi kami. Ya. Sampai segitu perkataan. Ini kesombongan. Ya, kalau tidak mau jadi ahli neraka, jangan bekerja seperti pekerjaan kami. Jadi seakan-akan dia, ya sudah ini kami neraka lah nggak apa-apa. Itu maksudnya. Ini bahaya. Makanya saya katakan sekali lagi, setiap kemaksiatan dari seorang hamba, makhluk, pasti ada nilai kesombongan dirinya terhadap Allah SWT. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah SWT. Dan itu adalah ilmu, pelajaran
intisari dari kelakuan iblis yang tidak mau sujud kepada Adam. Ini pelajaran. Kemudian dari ayat ini, surah Al-Baqarah ayat 34, kita juga bisa ambil pelajaran bahwa kita jika terperosok ke dalam jurang kesombongan, maka pasti berujung kepada kekufuran. Sebagaimana ayat yang kita baca nanti. Orang yang terperosok ke dalam kesombongan pasti berujung kepada kekufuran. Karena Allah berfirman dalam ayat ini, wa kana minal kafirin. Dan akhirnya iblis termasuk orang-orang yang kafir, makhluk yang kafir. Kemudian ahibati fillah afanillah wa iyyakum, ada perkataan Auf bin Abdullah kepada Al-Fadl bin Al-Muhallab. Ini ulama-ulama terdahulu. Beliau berkata, inni uridu an u'idhaka bi syai'in iyyaka wal kibr fa innahu awwalu dhanbin usiyallahu bihi asallaha bihi iblis. Kata Auf bin Abdullah kepada Al-Fadl bin Muhallab, aku ingin memberi nasihat kepadamu dengan sesuatu. Jauhi olehmu berbuat kesombongan. Karena sesungguhnya ia adalah dosa pertama yang Allah Subhanahu wa taala dimaksiati oleh iblis. Kemudian beliau membaca surat Al-Baqarah ayat 34 tadi. Kemudian di dalam Al-Qur'an juga menyebutkan bahwa kesombongan adalah sebab paling utama hancurnya umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu dari mulai kaum Yahudi, Nasrani, Majusi, kaum Saba, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Nuh, hancur. Nabi Nuh hancur dari awal sampai akhirnya, kecuali yang ikut kapal Nabi Nuh. Hancur dari awal sampai akhir. Kemudian kaum Nabi Lut dari awal sampai akhir. Kaum Saba, kaum Tsamud dari awal sampai akhir hancur. Disebabkan karena kesombongan. Coba perhatikan cerita Nabi Nuh alaihissalam. Disebutkan oleh Allah dalam surat Nuh ayat 7. Wa inni kullama da'autuhum, setiap aku mendakwahi mereka, litaghfira lahum, agar engkau mengampuni mereka ya Allah, ja'alu asabi'ahum fi adhani, mereka menjadikan jari-jari mereka di telinga mereka, menutup maksudnya, wastaghshaw thiyabahum, dan mereka menutup wajah mereka, wa asarru wastakbaru istikbara, dan mereka terus di dalam kesesatan dan terus menyombongkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menyebabkan mereka akhirnya datangkan air bah. Kaum 'Ad juga begitu. Kaum 'Ad, wa ila 'adin akhahum Hudan. Kaum Nabi Hud. Maka dalam surat Fussilat ayat 15 sampai 16 juga menceritakan mereka hancur gara-gara menyombongkan diri. فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً. Adapun kaum 'Ad, maka mereka menyombongkan diri di atas muka bumi tanpa kebenaran. Mereka mengatakan, siapa yang lebih kuat daripada kami? Ya. Itu kan pengertian sombong tadi. Keadaan yang seseorang merasa dirinya khusus daripada yang lain. Keadaan yang seseorang merasa dirinya lebih besar daripada yang lain. Itu kesombongan. Kaum 'Ad juga begitu. Man asyaddu minna quwwah. Kenapa kaum 'Ad berkata seperti siapa yang lebih kuat daripada kita? Karena gunung mereka Fahad dijadikan rumah. Gunung itu mereka Fahad jadikan rumah.
Maka mereka menganggap bahwasanya tidak ada yang lebih kuat daripada mereka. Dijawab oleh Allah, awalam yarau annallaha alladzi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah. Gampang saja menjawabnya. Apakah mereka tidak memperhatikan Allah yang menciptakan mereka tentunya lebih kuat daripada mereka. Mereka makhluk ciptaan Allah SWT. Jadi Pak, biasanya kesombongan itu dibantah hanya dengan perkara yang sedikit aja. Abraha, sombong, mau menghancurkan Baitullah. Maka Allah hancurkan hanya dengan ulat-ulat. Hanya dengan babi. Hanya dengan babi. Ya'juj Ma'juj, sombong kelak di akhir zaman. Mereka karena Nabi Isa, Imam Mahdi pergi ke atas gunung, mereka kira bahwasanya mereka bisa menaklukkan semua dunia. Mereka bunuh semua manusia. Kemudian mereka lempar panah ke atas. Qatalna man fil ard, al-an naqtul man fis sama. Kita bunuh semua yang ada di atas muka bumi ini. Sekarang giliran kita membunuh yang ada di atas langit sana. Dikembalikan oleh Allah, panahnya berdarah. Tuh kan benar, sudah terbunuh mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka ulat-ulat kecil. Kesombongan biasanya dibalas oleh Allah hanya dengan perkara-perkara yang kecil. Menunjukkan bahwasanya mereka makhluk yang tidak ada nilainya sama sekali. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kaum Samud juga begitu. Kaum Nabi Syuaib juga begitu. Kaum banyak sekali. Mereka binasa gara-gara kesombongan. Maka hati-hati, dosa besar kesombongan bisa membinasakan seseorang. Fir'aun binasa gara-gara kesombongan. Fir'aun ketika mengatakan kepada menterinya, Haman, perdana menterinya, wa qala Fir'aun ya ayyuhal mala' ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Wahai rakyatku, kata Fir'aun, aku tidak mengetahui ada Tuhan selain aku. Fauqid li ya Haman 'ala tin faj'al li sarhan la'alli attali'u ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Wahai Haman, buatkan aku tangga ke langit. Aku ingin bertemu dengan Tuhannya Musa. Tapi aku kira Musa itu dusta, ada Tuhan di sana. Subhanallah. Ini hati-hati. Ya, kesombongan. Dan biasanya kesombongan disebabkan karena memiliki kelebihan yang Allah beri. Dari mulai rupa yang bagus, tubuh yang ideal, kaya, harta, ilmu, itu bisa kesombongan. Makanya kan ada hadis Rasul, man talaba ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyumariya bihi sufaha wa yujariya bihi ulama. Kana min ashabillah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menuntut ilmu yang semestinya dia tuntut kecuali hanya karena Allah, tapi dia tuntut karena agar dia bisa merendahkan orang-orang bodoh, menantang orang-orang ulama, maka pasti dia masuk ke dalam nerakanya Allah SWT. Ini hati-hati. Jadi penyebab kesombongan biasanya diberikan kelebihan oleh Fir'aun. Karun. Fir'aun ketika dia memiliki kekuasaan, semua tunduk padanya, dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Karun, ya lain Kirun lain. Karun itu gara-gara dia diberikan harta, kekayaan. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbah ulil quwwah.
Sesungguhnya Qarun kaumnya Nabi Musa. Kemudian dia menyimpang dari Nabi Musa, ajarannya Nabi Musa. Lalu setelah itu kami berikan kepada Qarun harta. Yang kunci-kunci dari hartanya dibawa oleh puluhan kuda-kuda. Kuncinya, belum hartanya. Makanya Qarun mengatakan, innama utitu ala ilmin. Aku dapat ini semua karena kepintaranku. Nah, ini biasanya gitu. Yang diberi kelebihan, apapun jenis kelebihannya, bisa menyombongkan diri. Makanya yang paling bagus saat diberikan kelebihan, sikap kita adalah apa? Hadza min indillah. Ini adalah dari sisi Allah. Ini para ikhwan. Baik. Kemudian kalau kita perhatikan hadis atau dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis di sini. Saya bacakan dalil yang pertama, yaitu surat Ghafir ayat 27. Qala al-musannif rahimahullah, qala Allah Ta'ala wa qala Musa inni 'udtu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab. Allah berfirman, Nabi Musa alaihi salam berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu dari setiap orang yang menyombongkan diri yang tidak beriman kepada hari hisab. Ini Nabi Musa sedang berlindung kepada Allah dari Fir'aun yang tidak beriman kepada hari hisab. Kalau saya baca di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, maka Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, saya bacakan dalam tafsir beliau, surat Ghafir ayat 37, bahwa Fir'aun berkata, "Zaruni aqtul Musa waliyad'u rabbah." Yang artinya, kata Fir'aun, biarkanlah aku membunuh Musa dan coba dia minta tolong sama Tuhannya. Bisa enggak? Lihat subhanallah. Setiap orang maksiat pasti ada titik kesombongan pada diri. Itu kaidah yang sudah disebutkan dalam Al-Quran. Setiap orang yang bermaksiat pasti ada titik kesombongan di dalam diri. Entah itu maksiatnya meninggalkan kewajiban atau melanggar larangan. Pasti ada kesombongan di dalam diri. Kemudian kalau kita baca dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan, "Inni 'udtu bi rabbi wa rabbikum." Aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhan kalian seluruhnya. Wahai rakyatnya Fir'aun, min kulli mutakabbirin. Dari setiap orang yang menyombongkan dirinya. Menyombongkan diri anil haqqi mujrim. Yaitu menyombongkan diri dari kebenaran. Orang-orang yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesombongan yang paling utama adalah bukan kesombongan seseorang memperlihatkan hartanya, kemudian menyombongkan kepada orang yang bukan. Kesombongan yang paling utama adalah menolak kebenaran. Itu kesombongan paling utama. Dan biasanya orang yang menolak kebenaran disertai dengan peremehan terhadap hal yang diagungkan oleh Allah. Saya beri contoh. Ada orang makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, kita nasihati dengan baik-baik. Mohon maaf Pak, dilarang oleh Rasulullah SAW. Minum dengan tangan kiri, makan dengan tangan kiri. Apa yang dijawab? Ada apa-apa juga? Yang berdosa aku juga. Masuk neraka aku juga. Biasanya sifat sombong dibarengi dengan meremehkan syiar Allah. Ya. Dan ini disebutkan dalam Al-Quran. Wa idza qila lahu ittaqillah akhadhathu al-'izzatu bil itsm. Jika dikatakan kepada dia
Takutlah engkau kepada Allah. Maka tumbuh kesombongan di dalam dirinya untuk melakukan dosa. Ada orang tidak sholat, dinasihati baik-baik dengan bahasa yang santun, bahasa yang baik. Mohon maaf Pak, sholat. Aduh semua orangin. Nang kada sholat aku juga. Mun neraka aku juga lain kamu. Biasanya seperti itu. Kesombongan dibarengi dengan meremehkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullah wa qala ta'ala innahu la yuhibbul mustakbirin. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 23, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Dan ketika Allah tidak menyukai sesuatu, itu menunjukkan bahwa sesuatu tersebut adalah dosa. Ketika Allah tidak menyukai sesuatu, menunjukkan bahwa sesuatu tersebut adalah dosa. Dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang ingin mendapatkan rasa cinta, mahabbah dari Allah, maka hendaklah dia menjauhi yang tidak dicintai oleh Allah. Salah satunya sifat sombong. Kemudian penulis membawakan dalil dari, dan kalau kita baca di dalam ayat-ayat Al-Quran banyak sekali ya dalil-dalil dari Al-Quran tentang bahaya kesombongan. Tetapi kita cukupkan dengan dua yang dibawakan oleh penulis rahimahullah. Wa qala al-musannif rahimahullah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam بينما رجل يتبختر في مشيته إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, dikala seorang laki-laki berjalan dengan congkak, yatabakhtar. Yatabakhtar di sini artinya adalah yamshi muftakhiran binafsihi, berjalan dengan sombong. Ya. Berjalan dengan sombong, menampakkan dada, mengangkat kepala, berjalan dengan sombong. Tiba-tiba Allah membenamkannya ke bumi. Nah ini hati-hati. Allah Subhanahu wa taala salah satu namanya Al-Mutakabbir. Dan Allah tidak ingin ada yang menandinginya dalam hal itu. Maka jika ada yang berusaha menandinginya, Allah akan hancurkan dia. Benamkan dia. Allah benamkan. Ini hadis menunjukkan bahwasanya dosa sombong bisa saja siksanya disegerakan oleh Allah di dunia. Nah ini hati-hati. Dosa sombong bisa saja siksanya disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Dikala seorang laki-laki berjalan dengan congkak, yaitu dengan sombong, tiba-tiba Allah membenamkannya ke bumi. Sebagaimana sudah saya katakan tadi bahwa salah satu pelajaran dari hadis ini, terkadang dosa besar seperti kesombongan bisa disegerakan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Maka ia pun terbenam di dalamnya sampai hari kiamat. Yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Sebutkan oleh para ulama yang dimaksud dengan yatajaljalu yaitu al-harakah ma'as saut. Dia bergerak-gerak sambil bersuara-suara, berteriak-teriak di dalam tanah sampai hari kiamat. Dan ini biasanya cerita-cerita yang seperti ini disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang kejadian umat-umat terdahulu. Ya, orang-orang Yahudi, Nasrani. Dan mereka disegerakan siksanya banyak di zaman sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian disebutkan pada hadis ini yang dimaksud dengan hadis tersebut adalah Qarun. Dan ini menunjukkan para ikhwah sekalian, Bapak Ibu, kesuksesan hakiki
saat seseorang diridhai oleh Allah. Selamat di akhirat. Itu kesuksesan hakiki. Sebanyak apapun harta dia di dunia, rumah mega, mobil mewah, harta bertumpuk ruah, belum tentu tanda kesuksesan. Ketika dia seperti Qarun, dia tidak sukses. Jangankan di akhirat, di dunia sebelum akhirat sudah dinyatakan tidak sukses. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an tentang Qarun, "Fa khasafna bihi wa bidarihi al-ardh." Kami benamkan Qarun dan harta kekayaannya ke dalam bumi sebagai bentuk sisaan kepada Qarun. Dan ini yang harus selalu ditanamkan sekarang di dalam pikiran anak-anak kita. Anak-anak muda kita. SD, SMP, SMA, kesuksesan hakiki saat Allah meridhaimu masuk ke dalam surga. Tanamkan itu kepada anak-anak. Karena kita sekarang di zaman media sosial. Handphone dibawa kemana-mana. Dan di dalam handphone itu dia nonton, melihat. Dan yang ditontonkan adalah sikap hedonisme. Harus kaya, harus melimpah ruah, harus bermobil mewah, harus kaya. Harus outfitnya dari atas ke bawah ratusan juta, miliaran. Itu yang dinyatakan orang sukses. Ya. Sebagian orang di zaman sekarang seperti itu. Harus memperlihatkan uang, lempar-lempar uang, tidur di atas uang. Itu yang ditontonkan kepada anak-anak kita di zaman sekarang. Tanamkan dari semenjak ini bahwa kesuksesan hakikina saat Allah meridhaimu masuk ke dalam surga. Firdaus tanpa hisab. Itu kesuksesan hakiki. Apapun pekerjaan. Karena kami yang di pesantren kami merasakan itu. Bahkan tidak sedikit para ustadz-ustadz yang sudah memiliki pesantren yang lama mengeluhkan akan itu. Anak-anak sekarang cita-citanya menjadi bukan pendakwah. Karena kalau berdakwah kada ada duitnya. Kada sugih. Anak-anak sekarang yang ada dalam benak mereka adalah kesuksesan ketika bermobil mewah, berumah mega, harta mentumpuk ruah, ya, bisa buang-buang uang. Ya, maka kesuksesan hakiki adalah saat Allah meridhaimu untuk masuk surga Firdaus tanpa hisab. Apa yang didapat? Ketika orang punya mobil puluhan, buritnya seputing janak di mana? Subhanallah. Ketika orang punya rumah megah banyak puluhan, awaknya seikong aja, hendak di mana? Imbah itu mati, bagi-bagi lagi. Saya pernah mendengar orang cerita. Saat sekarang ini saya tidak terlalu excited untuk memiliki harta yang melimpah ruah. Mengapa? Karena saya pernah melihat saudara saya, rumah megah, mobil mewah puluhan. Setelah dia mati, cuma bagi-bagi kayak kacang goreng, gak ada nilainya. Dibawa mati oleh dia juga enggak. Nah itu hati-hati nih, zaman sekarang, zaman hedonisme. Kita dicekoki, di frame, dibuat anak kita harus kaya. Kaya itu adalah kesuksesan. Enggak. Bahkan zaman sekarang, orang berani mengatakan dirinya crazy rich, orang kaya gila. Hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ini berarti Qarun tidak sukses. Harta banyak bukan menunjukkan kesuksesan hakiki.
Kesuksesan hakiki saat Allah meridaimu untuk masuk surga Firdaus tanpa hisab. Itu kesuksesan hakiki. Nah, kemudian ahibati fillah afanillah wa iyyakum. Lalu penulis mengatakan, wa qala alaihi salatu wassalam, yuhsyarul jabbaruna al-mutakabbiruna yawmal qiyamah amthal adh-dharr yata'uhumun nasu yaghshahumudh dhul min kulli makan. Wa qala ba'du as-salaf awwalu dhanbin 'usiya Allah bihi al-kibru. Qala Allah ta'ala wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara kana minal kafirin. Famin istakbara 'ala al-haqqi lam yanfa'uhu imanuhu kama fa'ala iblis. Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, para penguasa yang bengis dan orang-orang yang sombong akan dikumpulkan pada hari kiamat kelak dalam keadaan seperti dzar. Dzar itu adalah an-namlah as-saghira al-ahmar. Semut kecil yang berwarna hitam, yang berwarna merah itu. Semut kecil. Orang-orang sombong akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan seperti semut hitam yang diinjak-injak oleh manusia. Mereka diliputi kehinaan dari berbagai macam penjuru. Sebagian ulama salaf berkata, dosa yang pertama kali dilakukan adalah perbuatan sombong. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 34 yang sudah kita bacakan tadi. Kemudian, maka barang siapa bersikap sombong terhadap kebenaran, niscaya keimanannya tidak dapat mendatangkan manfaat seperti yang dilakukan oleh iblis. Lam yanfa'uhu iman. Beriman kepada Allah oke. Tapi ketika iman itu dibarengi dengan kesombongan, maka tidak bermanfaat iman. Sebagaimana iblis. Iblis mengakui Allah sebagai Tuhannya. Iblis itu mengakui Allah sebagai Tuhan. Iblis cuma sombong yang menyebabkan dia akhirnya menjadi makhluk terkutuk sampai hari kiamat. Gara-gara dosa sombong saja. Kemudian kita baca lagi hadisnya. Wa 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata ahadun fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Rawahu Muslim. Wa qala ta'ala innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk ke dalam surga seseorang yang di hatinya ada seberat biji sawi kesombongan. Nah, ini hadis perlu penjelasan. Tidak masuk ke dalam surga seorang yang dalam hatinya ada seberat biji sawi dari kesombongan. Apa yang dimaksud dengan tidak masuk surga? Ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, biarkan hadis itu seperti itu. Sebagai ancaman. Pokoknya yang sombong kada masuk surga. Kada usah dijelaskan. Yarhamkallah. Tidak perlu dijelaskan. Yang sombong tidak masuk surga. Enggak perlu penjelasan apa-apa. Sebagai ancaman lebih dalam kepada orang yang sombong. Yang kedua, penjelasannya adalah tidak masuk surga di golongan pertama. Disiksa dulu di akhirat. Tidak masuk surga di golongan pertama. Disiksa dulu di mana? Di akhirat. Yang ketiga, penjelasannya adalah dia tidak masuk surga selamanya. Orang sombong. Mengapa? Karena dengan kesombongannya dia kufur terhadap Allah. Seperti iblis. Dengan kesombongannya dia kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penjelasan. Karena keyakinan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah tidak ada yang menyebabkan orang tidak masuk surga sama sekali kecuali kekafiran, kesyirikan, kemunafikan akbar. Adapun maksiat, meskipun dia dosa besar seperti sombong ini, masih ada kemungkinan dia masuk ke dalam surga.
Masih ada kemungkinan dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus jelaskan. Tapi ada ulama yang mengatakan, khalas, amirruha kama jaa. Biarkan dia, tidak usah dijelaskan. Semakin menjadi ancaman. Pokoknya yang sombong neraka aja, ada masuk surga. Apa penjelasannya? Allahu a'lam. Ancamannya seperti itu, biarkan aja. Yang kedua adalah orang yang sombong tidak akan masuk ke dalam surga pada golongan pertama. Kenapa? Disiksa dulu di akhirat, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Pasti masuk surga karena dia tidak melakukan kesyirikan, kekafiran atau kemunafikan akbar. Yang ketiga adalah orang ini memang benar-benar tidak masuk dalam surga. Jadi ketika Rasulullah SAW bersabda tidak akan masuk surga, artinya tidak akan pernah masuk surga. Orang yang sombong, karena dengan kesombongannya apa tadi? Dia mengerjakan kesyirikan atau kekufuran. Wa qala ta'ala innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Surat Luqman ayat 18. Kemudian hadis yang selanjutnya, wa qala musannifu rahimahullah wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qala Allah ta'ala al-'azamatu izari wal kibriya'u ridai faman naza'ani fihima alqaituhu finnar, rawahu Muslim. Yang artinya dalam sebuah hadis qudsi. Hadis qudsi adalah hadis yang Nabi Muhammad SAW meriwayatkan dari Allah. Jadi biasanya lafadznya itu begini. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih. Nabi Muhammad SAW meriwayatkan dari Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya hadis qudsi. Terjadi ikhtilaf di antara para ulama tentang hadis qudsi. Ada yang mengatakan hadis qudsi dia seperti Al-Qur'an. Lafadznya, maknanya dari Allah. Ada yang mengatakan hadis qudsi dia berbeda dengan Al-Qur'an. Maknanya dari Allah, lafadznya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam. Sepertinya perbedaan pendapat tersebut tidak terlalu signifikan. Yang penting kita imani hadis qudsi. Kemudian hadis qudsi ada yang sahih dan ada yang palsu. Sesuai dengan sanad hadis yang meriwayatkan hadis tersebut. Tidak seperti Al-Qur'an. Al-Qur'an mutawatir. Apa arti mutawatir? Mutawatir itu orang banyak kayak ini yang hadir itu bersepakat untuk mengucapkan sesuatu dan mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Nah, itu namanya mutawatir. Bayangkan Al-Fatihah dari mulai dahulu 14 abad yang lalu banyak yang mengajarkan dan tidak ada perubahan sedikit pun. Menunjukkan bahwasanya Al-Fatihah itu adalah mutawatir. Tidak mungkin orang berdusta secara bersamaan dalam jumlah yang banyak. Apalagi dulu tidak ada alat komunikasi. Nah, itu namanya mutawatir. Nah, hadis qudsi ada yang mutawatir, ada yang lemah, ada yang sahih, bahkan ada yang palsu sesuai dengan derajat sanad hadisnya. Sedangkan Al-Qur'an selalu mutawatir. Nah, itu salah satu perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Qur'an. Perbedaan yang kedua, hadis qudsi tidak bisa dibaca di dalam sholat. Mun pian baca dalam sholat, batal sholat pian. Sedangkan Al-Quran adalah bacaan di dalam sholat. Yang ketiga, hadis qudsi tidak diberikan pahala saat membacanya di setiap hurufnya. Sedangkan Al-Quran diberikan pahala saat membacanya di setiap hurufnya. Nah, ini perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Quran. Yang jelas ini hadis qudsi. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan Allah berfirman, keagunganku adalah pakaianku. Jadi kalau bukan hadis qudsi nggak cocok. Ya, kalau itu hadis Rasul nggak cocok.
Kenapa? Keagunganku adalah pakaianku. Itu hanya cocok untuk siapa? Allah. Makanya dia hadis qudsi. Keagungan adalah pakaianku. Kesombongan adalah jubahku. Barang siapa menarik keduanya dariku, niscaya aku lemparkan ia ke neraka. Yang dimaksud dengan menarik adalah itu adalah pakaian Allah, sifat Allah Subhanahu wa taala. Al-kibru, kemudian setelah itu al-'azamah, itu adalah sifat Allah. Siapa yang mengambilnya dari Allah, Allah akan lemparkan dia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Muslim. Baik. Hadis yang selanjutnya, wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ikhtasamatil jannatu wan nar faqalatil jannah ma li la yadkhuluni illa du'afa'un nas wa saqatahum wa qalatin naru urithtu bil jabbarin wal mutakabbirin. Al hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri. Surga dan neraka berbantah-bantahan. Ini menunjukkan bahwa surga dan neraka makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka berdua berbantah-bantahan? Surga berkata, "Mengapa yang memasukiku hanyalah orang-orang yang lemah dan rendah?" Nah, ini hati-hati para ikhwan. Mungkin di dunia yang kita anggap dia hina, lebih dahulu 500 tahun masuk ke dalam surga dibandingkan orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah. Hati-hati. Hanya orang-orang yang berilmu yang faham akan hal ini. Tidak boleh meremehkan manusia apapun jenis pekerjaannya. Ya. Tidak boleh. Hatta yang ahli maksiat jangan diremehkan. Yang ahli maksiat kita nasihati, bukan kita remehkan, kita lecehkan, kita hina, bukan. Kita nasihati. Siapa tahu ada kisah menarik, saya dikisahkan oleh Al-Ustaz Al-Fadhil Abu Abdul Muhsin Firanda Adirja hafizahullah, dan doakan beliau sedang dalam keadaan kena COVID, mudah-mudahan cepat sembuh. Keuyuhan. Ya, keuyuhan. Kan bini dua loh sudah. Mudah-mudahan beliau cepat sembuh. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika beliau mengantar Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin ke pasar Mangga 2 di Jakarta. Dan di sana otomatis para perempuan, ya begitulah, Jakarta seperti itu. Tidak berjilbab, ada yang cuma celananya sampai paha dan semisal. Tapi ketika sholat, mereka sholat di musalla. Maka Syekh mengatakan apa? Semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka, membuka aurat dengan sholat mereka. Jangan menghina orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dinasihati. Ini bukan pembenaran untuk tidak menutup aurat, ya, bukan. Tetapi ini adalah bagaimana kita kasih sayang kepada kaum muslimin agar senantiasa seseorang benar-benar memperhatikan dia tidak boleh menyombongkan diri di hadapan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mengapa yang memasukiku hanyalah orang-orang yang lemah dan rendah? Ada hadis yang menunjukkan bahwasanya kita tidak boleh merendahkan orang yang lemah dan orang-orang yang dianggap hina. Kata Rasulullah SAW, "Lau aqsama 'ala Allah la abarrah, madfu'un bil abwab." Ada orang-orang yang kalau minta ditolak. Kalau mengetuk pintu, ditutup pintunya. Tapi kalau sedang berdoa kepada Allah, orang tersebut dikabulkan oleh Allah. Nah, itu hati-hati orang-orang seperti itu. Ya, hati-hati orang yang seperti itu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah.
Subhanahu wa ta'ala. Kemudian neraka berkata, aku diistimewakan dengan orang-orang yang bengis dan sombong. Ini maksudnya penghuni neraka, kebanyakan mereka adalah orang-orang yang menyombongkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Lalu penulis membawakan dalil surat Luqman ayat 18. Wa qala ta'ala wa la tusair khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang artinya janganlah kamu memalingkan muka dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Kemudian ay la tumil khaddaka mu'ridan mutakabbiran wal marah at-tabakhtur. Maksudnya adalah jangan memalingkan pipimu dari manusia karena kesombongan. Ini termasuk adab Rasul sallallahu alaihi wasallam saat berbicara dengan orang lain adalah berbicara langsung menghadap wajah kepada orang tersebut. Tidak berbicara dengan berpaling wajah, yang dia bicarai adalah orang lain. Nah, ini termasuk daripada kesombongan. Baik, kira-kira sudah itu yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Dan apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan. Bagaimana dengan kegiatan senam pagi setiap pagi Jumat dengan diiringi musik dan sambil berjoget dengan tujuan berolahraga agar sehat? Terkadang bercampur dengan kaum laki-laki. Apa hukumnya? Jazakumullahu khairan. Jawabannya adalah haram karena beberapa sebab. Yang pertama, mendengar musik. Yang kedua, melihat perempuan berjoget. Yang ketiga, bercampur laki-laki perempuan tanpa hisab. Dan semuanya itu dosa besar. Semuanya itu dosa besar. Dan itu dianggap biasa. Karena mungkin ketidaktahuan. Semuanya itu dosa besar. Seperti mendengarkan musik. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya orang-orang yang membeli lahwal hadis liyudhillan nas bighairi. Mereka menyesatkan manusia dari jalan kebenaran tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya siapa yang mendengar musik dan nyanyian, maka mereka akan tersesat. Dan kata kesesatan menunjukkan kepada dosa besar. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menggandengkan dosa alat-alat musik dengan zina dan minum khamar. Dan memakai sutra bagi laki-laki. Ya'ti aqwamun min ummati yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'asir. Akan datang orang-orang dari umatku yang menghalalkan al-hira, perzinahan, wal harir, sutra bagi laki-laki, wal khamar, dan minuman keras, wal ma'azif, dan alat-alat musik. Dan semuanya ini dosa besar, termasuk di dalamnya mendengarkan alat-alat musik. Yang di zaman sekarang orang yang berdakwah haramnya alat-alat musik dianggap orang yang tidak tahu dalil. Padahal itu ijma' para ulama. Ya. Gara-gara ada sebagian orang-orang yang mengatakan ya khilaf, biarkan saja khilaf. Itu ijma' para ulama. Dan saya pernah membuat video ijma' akan haramnya alat-alat musik. Jadi yang menukilkan khilaf bertentangan dengan ijma' tersebut. Kemudian di sana ada melihat perempuan. Dan melihat perempuan yang diharamkan, apalagi biasanya perempuan-perempuan
yang ikut senam, berjoget, mereka dalam keadaan sangat bertabarruj, yaitu memakai pakaian yang ketat, kadang tipis, dan semuanya adalah tabarruj. Dan tabarruj dosa besar. Tabarruj dosa besar. Apa dalil bahwa tabarruj dosa besar? Yaitu memperlihatkan perhiasan di hadapan laki-laki yang bukan suami atau bukan mahramnya. Itu namanya tabarruj. Dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Dan janganlah kalian berdandan memperlihatkan perhiasan di hadapan laki-laki yang bukan suami ataupun mahram, seperti wanita jahiliyah, generasi pertama. Wanita jahiliyah disebut digandengkan dosa tabarruz dengan jahiliyah, menunjukkan bahwa itu adalah dosa besar. Belum lagi nanti Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Laknat wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Memakai pakaian ketat membentuk seluruh tubuh seakan-akan tidak memakai pakaian, atau memakai pakaian yang sebagian tertutup, sebagian terbuka. Itu dilaknat, laknat mereka. Dan kata laknat menunjukkan kepada dosa besar. Yang ketiga, ikhtilat, itu dosa besar. Ikhtilat, bercampur antara laki-laki dan perempuan tanpa hijab, itu adalah dosa besar. Jadi tiga-tiganya dosa besar seluruhnya. Tapi dianggap biasa, ya. Kenapa? Karena ketidaktahuan, kebodohan. Makanya kita kasih tahu. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Nakhtatim bi kafaratil majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.